Kami tidak menyebut ada hama. Kenapa? Mereka semua ada dan eksis, tetapi kami tidak menempatkan mereka sebagai perusak, tetapi menempatkan mereka sebagai kehidupan yang harusnya bersandingan dengan manusia. Jelas, lahan pertanian sebagai lahan kehidupan, tidak boleh terjadinya pembunuhan di lahan kehidupan. Padi bagi kami tidak untuk diperjualbelikan, tetapi ada orang tua yang bilang, selama bentuknya masih padi atau kita sebut Dewi Sri, terlarang atau dilarang untuk diperjualbelikan. Karena itu harusnya sudah dikonsumsi. Makanya kemudian di lumbung padi ada tikus, tetapi tikus bukan hama. Kenapa? Kami menempatkan tikus itu sebagai penunggu lumbung. Bahasanya, karena dia telah menunggu, maka mendapatkan upah sekenyangnya, yaitu makan sekenyangnya sekeluarga. Karena mereka telah menjadi pegawai yang menunggu lumbung menemani si nyai. Mereka melakukan penelitian dan menghitung fluktuasi yang terjadi. Dari hitungan mereka, setiap hasil panen di Kasepuhan itu mendapatkan surplus 40.000 ton setiap hasil panennya. Artinya tidak pernah gagal panen. Di saat dunia modern bergantung pada pupuk kimia, pestisida dan rekayasa genetika, masyarakat ini justru memilih bertani hanya sekali dalam setahun. Mengikuti rasi bintang, mengikuti suara alam, mengikuti titah leluhur, dan ternyata hasilnya mengejutkan. Tahun 2017, penelitian Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan surplus pangan hingga 40.000 ton tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa traktor, tanpa pembajakan. Bagaimana sebuah masyarakat tradisional dapat memberi pelajaran penting bagi masa depan pangan dunia? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017 ditemukan bahwa sistem pertanian Kasepuhan Cipta Gelar mampu menghasilkan surplus pangan hingga 40.000 ton setiap kali panen. Salah satu kekuatan utama Cipta Gelar adalah tradisi menyimpan padi hasil panen di lumbung tradisional yang disebut leit. Jumlah lumbung setiap tahunnya bertambah. Menurut penelitian teman-teman dari ITB waktu 2017, mereka melakukan penelitian dan menghitung fluktuasi yang terjadi. Dari hitungan mereka, setiap hasil panen di Kasepuhan itu mendapatkan surplus 40.000 ton setiap hasil panennya. Artinya tidak pernah gagal panen. Dan kemudian hasilnya kita simpan di lumbung padi. Lumbung yang menyimpan padi-padi menjadi stok pangan. Hampir setiap keluarga atau unit rumah tangga memiliki leit untuk menyimpan gabah atau padi mereka. Leit-leit ini memungkinkan komunitas menyimpan stok padi dalam jumlah besar, bukan hanya untuk konsumsi dalam 1 atau 2 tahun, tetapi untuk jangka panjang. Kebutuhan konsumsi satu keluarga rata-rata mencapai 1.000 hingga 1.200 ikat, sedangkan satu keluarga mampu menghasilkan 2.000 hingga 4.000 ikat padi. Dari data artikel tahun 2024 disebutkan Kasepuhan ini memiliki 568 kampung dan dihuni kurang lebih dari 30.000 jiwa di lahan seluas kurang lebih dari 5 hektar. Melihat banyaknya jumlah warga yang mencapai 300 jiwa, bisa saja klaim 40.000 ton per tahun tercapai. Ada klaim bahwa gabah atau padi di leit bisa dipertahankan hingga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Menurut Kang Yoyo, jumlah total leit bisa mencapai 15.000 leit. Leit di kampung adat ini bukanlah sekedar lumbung biasa, melainkan arsitektur kearifan lokal yang dirancang khusus untuk melindungi padi. Bangunan ini dibuat dari kayu dan bambu dengan pondasi yang tidak langsung menyentuh tanah, sehingga padi terlindungi dari kelembaban dan serangan tikus. Ruang penyimpanan di dalamnya memiliki sirkulasi udara yang baik, menjaga suhu dan kelembaban tetap stabil. Metode penyimpanan di leit ini terbukti sangat efektif. Padi yang disimpan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun tanpa bahan pengawet kimia. Rahasianya terletak pada cara penyimpanan tradisional yang menjaga kelembaban dan sirkulasi udara alami, mencegah serangan hama, dan mempertahankan kualitas gabah. Sistem ini mirip dengan konsep buffer stock atau cadangan penyangga, tetapi diterapkan secara mandiri di tingkat komunitas,
jauh dari campur tangan pemerintah atau korporasi. Hasil panen padi di Kasepuhan tidak diperjualbelikan, melainkan disimpan di leit yang berfungsi sebagai cadangan pangan yang akan mencukupi kebutuhan masyarakat untuk jangka waktu yang sangat lama hingga 95 tahun. Alasan mereka tidak menjual hasil panen karena setelah panen, mereka tidak menjual semua hasil panen, tetapi menerapkan sistem yang sangat fundamental, menyimpan setidaknya 10% dari hasil panen di dalam leit atau lumbung tradisional. Filosofi mereka sangat sederhana, padi adalah nyawa, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Padi yang disimpan di leit ini hanya boleh diambil oleh kebutuhan pangan sehari-hari dan tidak digunakan untuk tujuan komersial. Padi bagi kami tidak untuk diperjualbelikan. Tetapi ada orang tua yang bilang, selama bentuknya masih padi atau kita sebut Dewi Sri, ketika membutuhkan digantikan dengan sejumlah nominal, itu bisa ditukarkan dengan sejumlah uang. Tetapi apakah konteksnya diperjualbelikan? Tidak. Tapi digantikan atau ditukarkan dengan kebutuhannya. Bisa berupa barter. Tetapi kalau sudah jadi beras, itu sama sekali tidak bisa. Apalagi dalam bentuk nasi, jadi tepung, jadi penganan yang lainnya. Kalau sudah dalam bentuk olahan, sama sekali itu disebutnya bahasanya terlarang atau dilarang untuk diperjualbelikan. Karena itu harusnya sudah dikonsumsi. Bentuk padi masih bisa ditukarkan dengan bentuk sejumlah uang seperti barter, mungkin begitu. Dengan jumlah padi dan gabah yang melimpah, serta kebijakan adat yang melarang menjual padi, hasil panen lebih banyak dikonsumsi sendiri dan disimpan, memungkinkan tercapainya surplus besar secara kumulatif tiap panen. Klaim bahwa mereka panen hingga 40.000 ton per tahun menggambarkan betapa besar kapasitas produksi dan penyimpanan kolektif mereka. Tetapi angka itu idealnya dipahami sebagai representasi dari surplus kumulatif komunitas, bukan sebagai hasil per rumah tangga atau per hektar. Ini cerita saja, tahun 2017 Abah mencoba menghitung hasil ponggokan, ada jumlah lumbung padi yang telah tercatat, kemudian mencoba dikurangi dengan konsumsi warga. Waktu itu juga ada perhitungan tentang fluktuasi yang terjadi dan kemudian perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa dalam rumus hitungnya. Maka kemudian ditemukanlah stok pangan warga Kasepuhan pada tahun 2017 itu baru cukup untuk 95 tahun ke depan. Dan ini pasti tidak banyak orang percaya dengan hal ini. Kalau membandingkan dengan stok pangan di tempat lain, mungkin rada sulit dan tidak mudah untuk diyakini dan dipercayai. Tetapi kami memiliki itu semua. Itu belum pernah dihitung lagi 2025 ini. Artinya 8 tahun. Sejak 2017 hingga 2025 ini belum lagi mencoba menghitung. Kenapa? Takut jadi cerita dan dongeng tentunya. Dan ini pastinya dongeng. Tapi kami menjalani ini dan memiliki ini semua. Dan itu semuanya memiliki argumentasi kenapa stok pangan dari waktu ke waktu bukannya berkurang tetapi semakin bertambah. Konsisten menjaga kondisi pangan yang stabil dan stok padi yang banyak, Desa Gelar Alam menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kestabilan pangan. Terdapat sebuah sistem yang luar biasa dalam menjaga ketahanan pangan sebagai warisan yang membuat mereka dikatakan mampu bertahan hingga 95 tahun ke depan hanya dengan memiliki pangan yang dimiliki. Meski panen dilakukan sekali dalam setahun, masyarakat tidak pernah kekurangan beras sebagai kebutuhan pokok. Kunci dari keberhasilan ini adalah padi, lebih dari 160 varietas padi lokal ditanam, semuanya tanpa pestisida atau pupuk kimia. Pola tanam mengikuti musim alam, bukan kalender modern. Hasil panen yang diperoleh kemudian disimpan dengan cermat di lumbung tradisional, atau yang dikenal sebagai leit ini. Dan disinilah padi disimpan, dijaga dari hama dan kelembaban. Dan yang terpenting tidak boleh dijual. Prinsip-prinsip tadi tersebut memastikan bahwa cadangan pangan tetap berada di tangan komunitas, bukan di pasar atau orang luar. Setiap rumah tangga memiliki leit sendiri, sementara ada juga leit induk untuk cadangan komunitas. Membentuk jaringan penyimpanan yang kokoh,
Dengan kombinasi pertanian berkelanjutan, penyimpanan yang disiplin, dan konservasi lingkungan, komunitas ini mengklaim bahwa cadangan pangan mereka cukup untuk bertahan, bahkan jika tidak menanam selama beberapa dekade. Itu pun ada cerita yang lain tentang bagaimana kami menjalani kehidupan yang balik lagi seimbang, seperti lahiriah dan batiniahnya. Penghormatan terhadap kehidupan menjadi cukup penting tonggak dari keberhasilan menjalani hidup itu sendiri. Dalam catatan lapangan dan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017, Kasepuhan mampu menghasilkan surplus pangan hingga 40.000 ton setiap panen, tanpa menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Hal ini dimungkinkan karena seluruh proses pertanian dijalankan secara manual dan alami. Pestisida dianggap bertentangan dengan prinsip kehidupan, sebab membunuh makhluk hidup berarti menyalahi keseimbangan kosmos. Serangga, tikus, dan hewan lainnya tidak disebut sebagai hama, melainkan bagian dari ekosistem yang memiliki hak hidup. Keberhasilan mereka mempertahankan pertanian tanpa pestisida, menjaga keanekaragaman hayati, dan membangun ketahanan pangan jangka panjang merupakan bentuk penerapan nilai-nilai ekologis yang berakar pada spiritualitas lokal. Kami tidak menyebut ada hama. Kenapa? Bukan tidak ada tikus, bukan tidak ada wereng, bukan tidak ada belalang, bukan tidak ada serangga pemakan tumbuhan. Mereka semua ada dan eksis, tetapi kami tidak menempatkan mereka sebagai perusak, tetapi menempatkan mereka sebagai kehidupan yang harusnya bersandingan dengan manusia. Sehingga kemudian tidak boleh menggunakan pestisida, itu adalah titipan leluhur. Kenapa? Karena pestisida bisa membunuh kehidupan. Apalagi pembunuhan atau penggunaan pestisida itu di lahan pertanian. Jelas lahan pertanian sebagai lahan kehidupan, tidak boleh terjadinya pembunuhan di lahan kehidupan. Itu sangat tidak baik bagi kehidupan itu sendiri. Nah, karena menghormati dan menempatkan, termasuk juga mengetahui siklus hidup, siklus daur hidup antara manusia, kemudian kami memahami tentang kehidupan-kehidupan yang akan berkembang, tikus beranak pinak, serangga berkembang biak, itu ada waktunya dan cukup melihat rasi bintang itu tadi. Dan itu ketika kita menjalankan itu, mengikuti pola itu, tentunya tidak akan bentrok dengan kehidupan yang lainnya. Sehingga itu yang disebut selalu berhasil dan tidak pernah gagal panen. Karena kami tidak boleh membunuh kehidupan yang tidak akan kita konsumsi dan kita akan gunakan. Padi-padi kami simpan di lumbung padi. Itu untuk bekal kehidupan. Apakah itu untuk stok pangan kami saja sebagai orang kasepuhan atau orang gelar alam? Tidak. Itu untuk kehidupan. Jadi siapapun yang datang dari manapun harus hidup, artinya makanan pokoknya itu adalah yang kami simpan di lumbung padi. Terus masih banyak tuh 95 tahun misalnya. Itu banyak sekali buat apa? Buat kehidupan. Apakah manusia saja? Bukan cuma manusia yang hidup itu dan yang harus hidup itu, tetapi kehidupan seperti halnya juga para binatang yang ada di seputaran kita harus hidup. Itu bekal kehidupannya ya, dari yang kita simpan itu tadi. Makanya kemudian di lumbung padi ada tikus, tetapi tikus bukan hama. Kenapa? Kami menempatkan tikus itu sebagai penunggu lumbung. Bahasanya, karena dia telah menunggu, maka mendapatkan upah sekenyangnya, yaitu makan sekenyangnya sekeluarga. Karena mereka telah menjadi pegawai yang menunggu lumbung menemani si nyai. Itu menempatkannya seperti itu. Kemudian padi yang dimaksud yang kami simpan ini jelas diperuntukkan bagi bekal hidup sebagai manusia yang katanya harus mampu memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Selain tikus, kecoa, cicak, semut di rumah makan nasi, yang di luar ada ayam, ada anjing, kemudian ada tikus yang lainnya yang juga sama-sama membutuhkan kehidupan. Sehingga analogi dan simbol kenapa
Setiap rumah akan selalu didatangi oleh yang namanya tikus, kecoa, cicak, dan semut. Karena sebetulnya mereka mengharapkan kehidupan. Dan kehidupan itu tentu akan diberikan oleh makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, yaitu manusia. Sehingga kemudian kalau bahasa agama, manusia itu memiliki tugas sebagai rahmatan lil alamin. Yang tentu dalam hal ini, tugas manusia memberikan rahmat, memberikan kehidupan, dan mereka datang ke manusia karena meminta jatah hidup mereka, yaitu makan. Cuma manusia yang bisa bikin makanan. Jadi tugas manusia ini harus sempurna, harus berbagi dengan kehidupan yang lainnya. Komunitas adat Kasepuhan Cipta Gelar menerapkan sistem pertanian tradisional atau agroekologis yang konsisten dengan banyak prinsip dari pertanian organik. Penggunaan bibit lokal, menghindari pestisida kimia, memelihara hubungan harmonis dengan alam, dan menanam menurut kalender adat atau spiritual. Studi akademis terhadap sistem budaya menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan ketahanan pangan dan kemandirian komunitas dalam jangka panjang. Berbeda dengan sistem pertanian modern yang mengejar hasil maksimal dalam satu periode tanam, masyarakat Gelar Alam menerapkan sebuah sistem yang berorientasi pada keberlanjutan. Mereka hanya menanam padi sekali dalam setahun. Praktek ini tentunya bukanlah tanpa alasan. Mereka percaya bahwa tanah juga membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan, sehingga nutrisi alaminya tetap terjaga tanpa perlu pupuk kimia. Sistem pertanian mereka mengedepankan siklus alam, proses menanam, merawat hingga panen dilakukan dengan serangkaian upacara adat yang syarat makna. Warga Kasepuhan, karena padi tidak diperjualbelikan, maka untuk mendapatkan nominal itu membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Misalnya ada orang memiliki kemampuan, ketertarikan dan menjadi keahlian. Misalnya dalam bangunan, bisa jadi tukang membangun rumah, tukang merevitalisasi atau merevisi rumah atau merehab rumah, atau bahkan ya ada juga yang punya kemampuannya cuma tenaga, jual jasa, jual tenaga, jadi kuli dan sebagainya. Itu justru lebih banyak yang seperti itu gitu. Tapi juga ada yang kemudian jualan, buka warung-warungan, toko-tokoan yang jadi tengkulak. Tapi juga tidak sedikit di zaman sekarang. Ini kan cerita lama nih tentang daerah Banten di Gunung Halimun dekat dengan Cikotok, di mana dulu dikenalnya Cikotok itu sebagai pertambangan emas, yang hari ini itu kemudian masyarakat telah memiliki pengetahuan bagaimana cara menambang emas, baik ya lebih dikatakan ya pertambangan emas masyarakat, lebih ilegal sepertinya seperti itu. Tetapi mereka memiliki pengetahuan bagaimana melihat kontur bumi dan urat-urat yang ada di bumi untuk dijadikan sebagai mata pencaharian bagi mereka. Dan itu oleh Kasepuhan dilokalisir, ditempatkan dalam satu tempat supaya tidak merambah, tidak merusak, tidak kemudian disebutnya mengeksploitasi lahan-lahan yang lain. Nah, seperti halnya Kasepuhan, seperti memfasilitasi, maunya sih melarang, tetapi untuk menggantikan posisi dan memberikan pekerjaan kepada mereka kan itu juga butuh effort. Sehingga dalam hal ini Kasepuhan lebih bisa menempatkan saja, mengarahkan dan melokalisir di mana para penambang ini berlangsung. Mata pencaharian yang jelas bisa didapatkan dari selain menjual padi, bisa jadi tengkulak, jual sayur mayur, jual buah-buahan, membuat kerajinan dan sebagainya. Itu yang dijalani untuk penyeimbangan kehidupan.